Apa kabar saudara? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya Maya Meliasari. Sejumlah berita menarik seputar Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga sopir mengantuk, mobil sampah terguling di Jalan Boulevard Bintaro, Tangerang Selatan. Ditinggal belanja, warga Kabupaten Serang kehilangan motor di gondol pencuri. Wakil Presiden meninjau uji coba makanan gratis di SMKN 3 Tangerang. Kendaraan pickup yang biasa digunakan untuk mengangkut sampah terguling di Jalan Boulevard Bintaro, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Akibat kejadian tersebut, kendaraan mengalami kerusakan cukup parah. Peristiwa bermula saat mobil yang baru saja selesai membuang sampah melaju dari arah Parigi menuju Bintaro. Diduga sopir mengantuk hingga kendaraan hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Akibatnya mobil berpindah jalur dan kemudian terguling. Beruntung sopir dan seorang penumpang selamat. Sejumlah anggota keluarga sopir yang datang ke lokasi terlihat menangis mengetahui salah satu keluarganya mengalami kecelakaan. Awal mula untuk mobil Suzuki pickup mengarah dari arah TL Parigi menuju arah Emerald Bintaro, kemudian sesampainya di putaran sebelum TL RSPI, pengemudi diduga out of control sehingga menabrak pembatas jalan dan mengakibatkan mobil terbalik. Bang, dampak dari kecelakaan tadi, Bang, kerusakan apa ya, Bang? Untuk kerusakan itu ada di bagian bodi depan dan bagian bodi kiri mengalami lecet dan kaca depan mengalami pecah. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit Lantas Polsek Pondok Aren. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Hanya beberapa menit ditinggal berbelanja, motor milik warga di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, raib dibawa pencuri. Kondisi di sekitar lokasi yang sepi membuat para pelaku dengan mudah menggasak sepeda motor korban. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku pencurian berjumlah 4 orang yang datang dengan menggunakan 2 sepeda motor. 1 orang bertindak sebagai eksekutor, 3 pelaku lainnya mengawasi situasi. Tak butuh waktu lama, pelaku langsung merusak lubang kunci motor dan membawa motor korban yang terparkir di depan minimarket. Korban baru mengetahui sepeda motornya hilang saat keluar dari minimarket. Ceritanya sih kayak dia tuh belanja ke sini sekitar jam habis maghrib jam 6. Terus kayaknya bentar doang, langsung pelakunya juga langsung ngikutin dari belakang. Udah sih Pelaku berapa orang? 4 orang, sekitar 4 orang. Motor apa yang dicuri? Scoopy Beat. Itu motor customer ya? Iya, motor customer. Korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jawilan dan berharap pelaku dapat ditangkap. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Beginilah kondisi 3 halte atau shelter yang berada di Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon. Halte atau tempat menunggu kedatangan bus Trans Cilegon Mandiri yang digagas dan dibangun oleh Dinas Perhubungan Kota Cilegon pada tahun 2019 itu tampak dibiarkan rusak dan terbengkalai. Selain kotor dan banyaknya kaca dinding yang pecah, langit-langit pada halte tersebut juga runtuh dan hanya menyisakan baja ringan penahan atap. Padahal, bangunan yang dibuat menggunakan uang rakyat senilai 1,6 miliar tersebut tadinya digunakan sebagai lokasi untuk mengangkut dan menurunkan penumpang menggunakan bus atau implementasi program sistem angkutan umum massal. Program sistem angkutan umum massal tersebut hanya berjalan 1 tahun diakibatkan kurangnya minat masyarakat terhadap angkutan umum. Selain itu, wabah COVID-19 juga turut mempengaruhi operasional program tersebut sehingga terhenti.
Program sistem angkutan umum massal ini menelan anggaran total 5,2 miliar rupiah dengan rincian 3,6 miliar untuk pengadaan 4 unit bus dan 1,6 miliar untuk pembangunan 3 halte sepanjang jalan menuju kawasan industri dan kawasan wisata pantai. Program sistem angkutan umum massal ini ya, yang bis dengan halte ini beberapa tahun ini tidak berfungsi sesuai dengan perencanaan semula karena tingkat okupansi penumpangnya yang tidak sesuai dengan perencanaan lah, mungkin lebih besar biaya operasionalnya daripada yang diharapkan. Kami akan melakukan telahan lah, kajian setelah internal maupun eksternal berkaitan dengan fungsi kendaraan tersebut. Saat ini 3 halte tersebut belum bisa diperbaiki lantaran instansi tersebut mengaku tidak memiliki anggaran perawatan. Sementara bus Trans Cilegon masih digunakan dan beroperasi untuk kepentingan lain. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon.